Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Letnan Kolonel Armet Ferdian Primadona sebagai Dandim Kota Malang akan memberikan materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, yaitu mantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk bela negara. Adapun tema yang akan kami sampaikan melalui pemantapan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru, kita tumbuhkan mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang yang berkarakter, berwawasan kebangsaan guna menumbuhkan kesadaran bela negara dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun ruang lingkup meliputi pendahuluan, latar belakang, 4 konsensus dasar, implementasi bela negara, dan penutup. Maksud dalam memberikan materi ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru tentang wawasan kebangsaan di kampus Universitas Katolik Widya Karya Malang. Tujuannya agar mahasiswa baru Universitas Katolik Widya Karya memiliki kepribadian berakhlak mulia, disiplin, terampil, dan berjiwa satria, serta memiliki rasa cinta tanah air yang berlandaskan kebinekaan tunggal ika yang bersemangat bela negara, guna mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar yang kami gunakan dalam memberikan wawasan kebangsaan yang pertama mulai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Tataran Dasar Bela Negara dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI tahun 2014, dan yang terakhir adalah Direktif Kodam 5 Brawijaya tentang Pembinaan Wawasan Kebangsaan tahun 2019. Kalau kita melihat wawasan kebangsaan, latar belakang sejarah perjuangan bangsa, kita ketahui bersama para mahasiswa sekalian, dari zaman kerajaan kita sudah memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air. Ya, dimulai dari sebagai contoh Kerajaan Majapahit dengan tokohnya Gajah Mada dan Sumpah Palapa yang berusaha untuk menyatukan Nusantara. Kemudian di era Orde Lama, Budi Tomo Kebangkitan Bangsa, pemuda dengan Sumpah Pemudanya ingin bersama-sama seluruh pemuda untuk mempersatukan NKRI. Tujuannya untuk mencapai suatu kemerdekaan dari belenggu penjajahan pada saat itu. 4 konsensus dasar yaitu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, saya rasa para mahasiswa sudah mengetahui semuanya, ya. Apa saja isi Pancasila, bukan sekedar untuk dihafal, namun bagaimana implementasi dalam kehidupan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, yaitu memiliki beberapa esensi nilai-nilai. Yang pertama nilai demokrasi. Ya, di dalam undang-undang kita memiliki nilai demokrasi, di mana demokrasi ini adalah kita bisa mewujudkan suatu sikap dan pendapat, ya, untuk keinginan untuk menyampaikan suatu hal dari pribadi setiap individu, ya, untuk keinginan bersama dan untuk kebaikan bersama. Nilai kesamaan derajat, adanya persamaan derajat individu sebagai warga negara, baik warga negara yang satu dengan lainnya, tidak ada perbedaan, baik itu suku, agama, ras, adat istiadat, semuanya sama di mata negara. Adanya nilai ketaatan hukum, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, semuanya di mata hukum adalah sama, tidak ada perbedaan, tidak ada hal yang membedakan, siapapun bisa ditegakkan menurut hukum yang berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Adapun esensi yang terkandung dalam pembukaan undang-undang, ya, di dalam undang-undang pada alinea keempat berisi tentang Pancasila, ya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Di sini jelas bahwa sebagai warga negara, fondasi dasar kita adalah berketuhanan. Kita sebagai warga negara, sebagai individu
meyakini bahwa umat beragama ya harus meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah ya suatu zat yang harus kita sembah bersama. Ya, dengan landaskan agama, tentunya kita memiliki kesamaan dalam sikap dan perilaku. Dengan hal tersebut, maka diharapkan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Antar individu satu dengan lainnya yang berlandaskan agama akan mewujudkan sikap adil dan beradab. Kemudian yang selanjutnya, dengan adanya sikap adil, maka akan menumbuhkan suatu ikatan yang erat, ya, ikatan persatuan Indonesia. Ya, ikatan satu dengan lainnya itu memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Persatuan Indonesia harus kita pegang. Negara kita bermacam-macam suku bangsa. Tentunya ini harus kita pegang sebagai pedoman. Jangan sampai ada keinginan dari salah satu warga negara yang tidak memiliki pemikiran ingin persatuan dan kesatuan Indonesia. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan, serta akan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah esensi di dalam pembukaan undang-undang. Kemudian yang selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Adapun adanya suatu nilai kesatuan wilayah, ya, kesatuan wilayah, adanya nilai persatuan bangsa dan nilai-nilai kemandirian. Kesatuan wilayah meskipun kita berbeda-beda pulau, ya, tersebar di seluruh pelosok tanah air, kita memiliki satu kesatuan. Persatuan bangsa akan kita tumbuhkan bersama dengan perbedaan hal tersebut menjadi suatu kekuatan persatuan bangsa yang solid. Serta kita memiliki nilai kemandirian. Kita sebagai bangsa yang besar punya sikap mandiri. Ya, kita punya kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia yang hebat. Kita harus bisa mandiri dan bisa meningkatkan kemajuan bangsa kita. Adapun wilayah NKRI sendiri, apabila kita bicara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, luas wilayah yurisdiksi nasional itu mencakup 7,8 juta kilometer persegi. Tentunya suatu wilayah yang sangat luas. Panjang garis pantai di wilayah NKRI meliputi 81.000 km. Jumlah pulau 17.504 yang terdaftar di PBB 13.460 dan yang sudah diberi nama sejumlah 5.698 dan yang belum beri nama 11.801. Sangat besar, negara kita sangat besar, sangat banyak kepulauan. Tentunya ini tugas bersama. Ya. Tidak bisa aparat TNI Polri saja yang menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kita semua warga negara wajib dan keserta dalam menjaga suatu kedaulatan. Luas laut yurisdiksi nasional 5,9 juta kilo, yang terdiri dari luas laut Nusantara 2,9, luas laut teritorial 0,3 juta, dan luas zona ekonomi eksklusif 3,3 juta kilometer persegi. Sedangkan luas daratan kita mencapai 1,9 juta kilometer. Kalau kita melihat dari data tersebut, tentunya wilayah laut sangat besar, jauh besar dibandingkan luas daratan yang kita miliki. Ini perlu kerja keras ya seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga kedaulatan yang dimana perbatasan tidak hanya darat maupun lebih banyak perbatasan di wilayah kelautan. Jumlah penduduk kita saat ini cukup besar. Kita bangsa Indonesia nomor 4 terbesar di dunia, yaitu sejumlah 258.705.000 jiwa menurut data BPS pada tahun 2016. Kemungkinan untuk tahun ini 2020 pasti akan bertambah. Suku bangsa kita 449 yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Jadi semua wilayah provinsi terdapat berbagai macam suku bangsa. Disinilah kita sebagai bangsa yang plural, berbagai macam suku bangsa. Di dalam Pulau Jawa ini ada beberapa macam suku bangsa. Ya. Jawa Timur sendiri aja terdata 6 suku bangsa. Kita harus bisa hidup bersama, berdampingan, saling toleransi, hindari segala perbedaan yang ada di antara kita.
Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bangsa kita adalah bangsa yang plural, bangsa yang sangat memiliki keanekaragaman budaya, suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat. Tentunya melalui Bhinneka Tunggal kita harapkan seluruh perbedaan ini menjadi satu kesatuan yang kokoh. Kita turut bangga, tidak banyak negara yang memiliki perbedaan yang sangat besar seperti bangsa Indonesia, seperti negara Indonesia. Kita lihat beberapa negara lain rata-rata memiliki kesamaan suku, kesamaan ras, kesamaan agama. Namun negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa yang berbeda. Kita sangat bangga dengan perbedaan ini. Jadikanlah perbedaan ini menjadi satu kekuatan yang solid. Jadikanlah menjadi suatu perbedaan yang utuh untuk kemajuan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Toleransi antar umat, ya, antar masyarakat, dapat menerima segala perbedaan, ya, dan menerima hak orang lain tanpa memaksakan hak tersebut, memaksakan hak kita kepada orang lain. Itu adalah nilai toleransi, sehingga tumbuhlah sikap saling memahami, saling mengerti, saling menghargai. Nilai keadilan adalah suatu keadilan di mana semuanya saling membantu, ya, adanya sifat keadilan. Ya. Nilai gotong royong, saling kerjasama di antara warga, itu menunjukkan suatu sikap gotong royong, membantu yang kuat, membantu yang lemah, sehingga terjadi suatu ikatan yang solid, tidak saling membagi atau mengkelompok-kelompokkan atas perbedaan tersebut. Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan ini tentunya tidak terlepas dari potensi ancaman yang mungkin bisa akan kita terima. Jika Bhinneka Tunggal Ika ini bubar, saya yakin ini akan bisa meruntuhkan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik elit, perang saudara, divide et impera yang dilaksanakan oleh penjajah terlebih dahulu dengan tujuan memecah belah persatuan kita. Penjajah terdahulu sangat mengetahui kelemahan kita. Banyaknya perbedaan ini mudah sekali untuk dihasut. Perbedaan ini mudah sekali untuk diprovokasi. Belum lagi ancaman global, ancaman dari luar. Ini sangat potensi untuk mengancam keutuhan dan kedaulatan negara kita. Peran Bhinneka Tunggal Ika merupakan wahana untuk memberikan keleluasan kebebasan bagi semua warga bangsa untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama, bangsa, dan tata kehidupan sesuai dengan lingkungan masyarakat demi memperkuat persatuan bangsa dan hubungan antara warga yang harmonis. Negara kita memiliki kekayaan yang sangat banyak. Banyak kali investor-investor asing yang menanamkan usahanya di sini. Karena mereka tahu sumber daya alam kita sangat melimpah. Kita sadari sumber daya manusia kita tidak bisa dijalankan secara maksimal, masih banyak kekurangan, sehingga kita masih memerlukan investor-investor asing untuk mengolah sumber daya alam kita. Tugas kita bersama, adik-adik kami, mahasiswa, beban negara ini ada di tangan kalian. Sumber daya manusia yang baik tentunya akan dapat mengolah sumber daya alam yang kita miliki secara mandiri tanpa bergantung dari negara lain. Kita ketahui bahwa konflik di dunia saat ini terjadi di beberapa lokasi. Ada di Timur Tengah, ya, kemudian di beberapa daerah Afrika. Rata-rata mereka memperjuangkan atau merebutkan suatu energi. Ya. Energi ini sangat dibutuhkan oleh seluruh negara-negara seluruh dunia. Negara-negara kuat yang membutuhkan energi yang kuat melaksanakan suatu invasi. Ya. Invasi meskipun tidak langsung, namun bertujuan untuk memunculkan suatu konflik di dalam negara tersebut. Konflik ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai negara kita sebagai objek konflik dari negara-negara lain, agar kita terpecah belah. Kita harus sadari kejadian-kejadian di Timur Tengah yang mengalami konflik tidak terlepas dari campur tangan asing. Negara-negara di Afrika,
mengalami suatu konflik, turunnya pimpinan pemerintahan, presiden diturunkan, adanya pemberontakan, tidak lain itu adalah memunculkan suatu ego kelompok tertentu ingin menguasai sumber daya yang dimiliki negara tersebut. Ancaman saat ini ada ancaman bersifat tradisional, yaitu adanya invasi bersenjata dari negara luar, dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional yang saat ini yang harus kita waspadai, ancaman non-tradisional ini berupa adanya serangan-serangan teroris, berupa gangguan-gangguan melalui adanya obat-obatan terlarang, narkoba, itu sangat mempengaruhi, merupakan suatu ancaman. Meskipun sifatnya tidak langsung merusak, namun lambat laun akan merusak generasi bangsa, yang mana generasi bangsa kita adalah suatu generasi menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa ini maju, generasi bangsa ini harus terjaga dengan baik. Bagaimana bisa maju? Apabila generasi penerus ini rusak dengan narkoba. Ya, kelompok-kelompok dalam masyarakat terganggu adanya serangan-serangan teroris yang meresahkan warga, meresahkan masyarakat. Bagaimana cara menguasai Indonesia? Kita ketahui adanya proxy war di dewasa ini, yaitu suatu perang melalui pelemahan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proxy war inilah adanya teroris, kemudian kerusuhan segala macam. Ya, ini dilakukan oleh negara lain kepada negara kita, ini bisa saja terjadi. Kita harus waspadai adanya proxy war yang dilakukan oleh negara lain. Proxy war ini bisa dilakukan oleh non-state actor, tapi dikendalikan oleh states. Ya, ada satu negara yang mempunyai peran penting, dia menggunakan negara lain atau sekelompok kekuatan, organisasi dengan tujuan untuk memberikan suatu kondisi yang akan rentan terhadap konflik. Ini adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara. Lewat proxy war inilah dapat merusak negara lain tanpa langsung ikut campur tangan. Jadi seolah-olah tidak terlihat, namun itu dapat merusak dan membahayakan. Jadi yang saya sampaikan, adanya ancaman melalui narkoba, itu sebagai bentuk proxy war juga. Ya. Negara tidak perlu menginvasi suatu negara untuk menghancurkan negara. Cukup dengan narkoba, generasi penerus suatu bangsa dapat hancur. Kesehatan, banyaknya yang meninggal, ya, dengan usia muda, otomatis akan mengurangi sumber daya manusia. Kerusakan otak dalam berpikir, sehingga tidak dapat berpikir secara jernih, tidak dapat meningkatkan kemampuan dirinya dengan adanya pengaruh obat-obatan terlarang. Mari kita perangi bersama. Narkoba ini bagian dari suatu proxy war yang dilaksanakan oleh negara lain. Saat ini penyalahgunaan narkoba ya sangat besar. Bisnis narkoba sendiri di Indonesia mencapai 66 triliun. Akan mengakibatkan lost generation, generasi yang tidak berkualitas. Tadi yang telah saya sampaikan bahwa narkoba ini dapat membunuh 15.000 jiwa meninggal tiap tahunnya. Ini sangat merugikan kita semua. Kita membutuhkan generasi masa depan bangsa, adik-adik kami mahasiswa sebagai tolak ukur kemajuan bangsa. Salah satu komponen akan kemajuan suatu bangsa ya dilihat dari bagaimana mahasiswa ini dapat berkembang ya, melalui kegiatan belajar, segala macam berkreasi demi kejayaan bangsa Indonesia. Apabila sudah terganggu oleh narkoba, maka akan membahayakan dan akan merusak generasi penerus bangsa. Radikal dan terorisme ini perlu kita waspadai. Ya, radikal dan terorisme, bahwa bangsa Indonesia sendiri sebanyak 1.085 orang sudah tergabung dalam ISIS. Ada kelompok inti maupun pendukung, dan beberapa sudah meninggal. Orang-orang yang terpapar oleh radikal teroris rata-rata terpancing dengan adanya
iming-iming ekonomi. Meskipun itu tidak menjadi prioritas utama, namun radikalisme ini bisa menyusup ke semua faktor, ke semua sektor. Kalau kita tidak mewaspadai, tidak menutup kemungkinan radikal ini bisa masuk ke kampus-kampus, ke tempat masyarakat, ke kampung-kampung. Ini yang harus kita waspadai bersama. Saya mengajak para mahasiswa, ya, dengan kita kesadaran berbela negara, kita memahami atas pentingnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan negara. Tentunya kita berharap tidak mudah terpapar oleh radikalisme dan terorisme. Kegiatan-kegiatan perkelahian antar remaja, perkelahian mahasiswa, ini juga merupakan hal yang sangat disayangkan. Perusakan fasilitas pemerintah, ya. Kita sebagai mahasiswa tentunya bisa berpikir jernih, jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang belum tentu akan kebenarannya. Kita harus cek and recheck selalu atas kebenaran informasi tersebut. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpicu amarah sehingga akan merugikan diri sendiri. Ya, segala bentrokan, kemudian adanya pelecehan simbol negara, ini salah satu kegiatan yang tadi masuk di dalam radikal. Kita selalu waspadai apabila ada hal tersebut, segera informasi tersebut kita terima dan segera ditangkap sesuai dengan tugas aparat yang berlaku. Tentunya ini sebagai upaya kita TNI Polri untuk mencegah adanya radikal dan terorisme yang ada di negara kita. Tidak terlepas dari peran mahasiswa juga, jangan sampai mahasiswa terpapar adanya keyakinan hal-hal yang bersifat radikal. Ini akan membahayakan. Saya mengajak pada mahasiswa untuk dapat berpikir dan melihat hal-hal yang kritis, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merusak dan bertujuan untuk perpecahan bangsa. Ini adalah gambaran invisible hand yang mendesain bentuk opini kebencian. Itu kita candu untuk kita ketagihan bertengkar, sakau untuk saling membunuh. Itulah invisible hand. Jadi menggunakan suatu kekuatan, ya, kekuatan lain untuk merusak suatu kelompok tertentu. Jadi tidak langsung turun tangan, tapi menggunakan sarana atau personil lainnya atau orang-orang di sekitarnya atau kelompok tertentu untuk merusak suatu kelompok lainnya. Semua ini ada pengaruh terdesan dari luar. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah isu LGBT. Ya, isu LGBT ini kita sudah melarang, jangan sampai LGBT ini masuk ke seluruh ranah, baik itu di kampus atau di masyarakat. Ya, anak harus waspada, kita harus waspada apabila ada gelagat tersebut, segera dihentikan. Ini penyakit yang bisa memengaruhi yang lainnya. Seorang yang berteman dengan LGBT, yang tadinya dia normal, bisa terpengaruh dengan temannya. Saya minta mahasiswa jangan sampai terpengaruh dengan hal yang berbau LGBT. Untuk menangkal proxy war, kita harus bangkit untuk mengambil peran sebagai bela negara. Bagaimana implementasi peran bela negara? Semua komponen bangsa harus bersatu. Ya, bela negara ini tidak hanya dilakukan oleh TNI Polri, namun seluruh komponen bangsa wajib melaksanakan bela negara sesuai dengan konstitusi kita pada pasal 27. Negara ini seperti makhluk hidup, jadi dapat berkembang dan dapat hancur. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan bela negara terhadap segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang akan datang pada negara kita. Negara ini terbentuk akan perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan rakyat kita, yang memperjuangkan darah dagingnya untuk kemajuan dan kemerdekaan bangsa kita. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib melaksanakan bela negara, memiliki hak dan wajib untuk melaksanakan bela negara. Berdasarkan Undang-Undang 1945
Jadi sudah saya sampaikan pada pasal 27, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelian negara. Samping itu pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu berbunyi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, pelatihan dasar militeran secara wajib seperti adik-adik Menwa, ya. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI, ya contohnya prajurit-prajurit tergabung dalam TNI AD, AL maupun AU. Ya, kemudian pengabdian sesuai profesi. Nah, di sini pengabdian sesuai profesi, contoh suatu profesi bidang medis, baik itu perawat maupun dokter yang saat ini berjuang. Ya, dengan kondisi saat ini adanya pandemi COVID-19, tentunya itu juga sebagai bela negara, ya, berjuang meskipun tidak dengan senjata, namun profesinya dapat menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan rakyat kita dari kehancuran. Sistem kita adalah sistem pertahanan semesta. Ya. Yang pertama adalah bersifat fisik dan moral. Fisik itu dilakukan oleh angkatan bersenjata, ya, dengan kekuatan persenjataan militer, dilakukan oleh TNI, kekuatan senjata non-militer, kesadaran bela negara dalam bidang Epolek Soksbud dan Kam sesuai dengan profesinya. Prinsip dasar bela negara yaitu pertama adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ini adalah 3 prinsip dasar bela negara. Nilai yang dikembangkan dalam bela negara, ya, bagi warga negara itu merupakan hak dan kewajiban suatu kehormatan untuk mempertahankan suatu kedaulatan negara akan dasar kecintaan kita terhadap tanah air. Saya mengajak para mahasiswa sekalian, cintalah negara ini, ya, sadar kita sebagai bangsa negara, kita mencintai negara ini sehingga akan wujudkan ingin cinta dan rasa ingin untuk melindungi kedaulatan negara kita yang kita cintai bersama. Rela berkorban demi bangsa dan negara adalah merupakan suatu kemampuan sebagai kita personil masyarakat, warga negara untuk melaksanakan bela negara. Bela negara dapat kita simpulkan bahwa merupakan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras dan adat istiadat, sosial atau golongan. Mengandung cinta, nilai-nilai cinta tanah air, berkorban demi bangsa dan negara, memiliki yakin kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan kesadaran berbangsa dan negara untuk memiliki suatu kemampuan dalam bela negara. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari berkesinambungan dan dapat diwujudkan dalam gerakan nasional. Berpedoman atas nilai-nilai luhur yang dipetik dari perjuangan bangsa, mari kita jaga bersama 4 konsensus Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami mengajak para mahasiswa baru untuk senantiasa menjaga 4 konsensus dasar tersebut untuk kedaulatan bangsa kita yang kita cintai bersama. Harapan kepada para mahasiswa sebagai aset bangsa yang penuh inspirasi, tumbuhkan spirit berjuang. Anda adalah calon pemimpin yang di masa depan akan menggantikan kita-kita ini sebagai agen perubahan dan pembaruan baik secara sejarah saat ini dan akan datang. Harus mampu menggelorakan semangat nasionalisme, patriotisme, dan persatuan serta kesatuan bangsa. Memahami perubahan tatanan dunia baru yang selalu berubah sebagai dampak globalisasi. Mampu mempertahankan nilai karakter dan jati diri bangsa. Mahasiswa harus dapat berpikir jernih, bijak, namun kritis dalam melihat hal-hal yang aneh. Ya, tadi sudah saya sampaikan adanya kemungkinan ancaman. Ini mahasiswa harus kritis terhadap ancaman-ancaman yang dapat menyusup di lingkungan kampus, di masyarakat. Ini yang harus kita waspadai bersama. Pandemi COVID saat ini tentunya sebagai hal yang luar biasa
yang harus kita waspadai. Saya mengajak para mahasiswa semuanya untuk bisa menjaga diri kita masing-masing, menjaga kesehatan. Jangan sampai kita menjadi korban karena kita tidak bisa menjaga diri. Protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, mari kita laksanakan bersama. Kalau kita sehat, semoga kita bisa melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Laksanakan kelompok belajar di dalam mahasiswa untuk kebersamaan, dan jadilah contoh di lingkungan, di tempat mahasiswa tinggal, di kos-kosan, atau mungkin tinggal dengan orang tua. Jadi contoh bagi lingkungan bahwa mahasiswa jadi seorang figur yang menjadi panutan. Belajar dengan baik, ya, sesuai dengan arahan dosen, dan berbakti pada orang tua, mengejar cita-cita setinggi-tingginya. Suatu kebanggaan bahwa mahasiswa ini dapat meraih prestasi yang baik untuk kemajuan bangsa kita. Pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman, berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsamu. Baik itu dari segala profesi. Ya, profesi apa saja semuanya baik. Ya, semuanya baik, tidak ada profesi yang tidak baik. Berbuatlah yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Saya rasa demikian dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Melalui bela negara ini saya ingatkan, dan apa yang sudah saya pesan kepada mahasiswa, mari kita sama-sama mencintai negara ini. Jangan lelah untuk mencintai negara ini, jangan lelah untuk berkarya, jangan lelah untuk belajar dan bekerja untuk kemajuan bangsa. Saya rasa demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.